Ya, selama Israel ada, tidak akan ada perdamaian. Ini adalah pertempuran eksistensial. Ini kan pernyataan yang menurut saya sangat-sangat mengerikan ya. Dia mengatakan selama ada Israel tidak akan ada perdamaian. Berarti maksud Anda Israel harus musnah. Itulah kawan-kawan. Jadi Anda harus paham, mereka itu ingin memusnahkan Israel. Jadi apakah Israel mau melawan dan ataupun tidak melawan, mereka tetap ingin memusnahkan Israel. Itu Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita melimpah-limpah. Dan saya tidak lupa mengucapkan kepada saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua. Berikut kita akan tonton video cuplikan bagaimana negara-negara Islam bersatu hanya untuk memerangi Israel. Saudara, bahkan mereka mengatakan tidak akan ada perdamaian sebelum Israel ada, itu katanya. Saudara, seperti apa cuplikan, langsung kita simak berikut videonya. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah kabar yang sedang hangat ya diperbincangkan, di mana saat ini negara-negara Muslim sudah mulai berani untuk melawan Israel, kawan-kawannya. Setelah beberapa puluh tahun lalu mereka dikalahkan oleh Israel dan beberapa wilayah-wilayah mereka diambil oleh Israel karena memang mereka kalah perang ya. Dan setelah berpuluh-puluh tahun mereka tidak berani menyentuh Israel, dan saat ini rupanya mereka mulai berani. Mereka sudah mulai menggalang kekuatan untuk menyerang Israel. Dan kita tahu Iran sepertinya yang memimpin gerakan ini ya. Iran yang memimpin gerakan ini, padahal Iran ini kelompoknya Syiah ya, dan Syiah ini sebenarnya sangat dibenci oleh kelompok Sunni ya. Dan tapi demi melawan Israel mereka harus berpeluk-pelukan, mereka harus bersatu, mereka harus bersayang-sayangan, kawan-kawannya. Ya, itulah kemunafikan, kawan-kawan, dan itu bukan hal baru buat mereka. Asalkan lawan Israel, mereka akan menghalalkan segala cara. Ya, dan ini kabarnya, kawan-kawan, bahwa Houthi ya umumkan babak baru perang melawan Israel. Dia mendesak negara Arab Muslim bersatu. Wah, apakah negara Konoha juga akan ikut terjun ya dalam melawan Israel? Apakah negara Konoha juga akan bangkit ya dan unjuk gigi ya bersatu dengan negara-negara Muslim lainnya untuk memerangi Israel? Oke, ya, sebelum kita bahas lebih jauh informasi ini, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Sobat Waras yang mensupport Pavel ya. Puji Tuhan, kemarin kita ada penambahan berkat ya, saldo di BCA 200.000. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mengirimkan dukungannya. Dan hari ini belum ada ya, saya lihat penambahan saldo, tapi tidak apa-apa ya. Bagi Sobat Waras yang ingin mensupport Pavel, mendukung pelayanan Pavel di pedesaan, Sobat Waras bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca ya. Dan puji Tuhan untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini dia informasi lengkapnya, kawan-kawan. Dimuat oleh sindunews.com. Houthi umumkan babak baru perang melawan Israel, desak negara Arab dan Muslim bersatu. Dapatkah negara Muslim bersatu? Ya, Senin 29 Juli 2024 ya. Apakah Konoha juga akan bersatu melawan Israel, atau Konoha akan menjadi penonton saja dan menjadi tim sorak dari belakang ya? Ya, Sanaa, kelompok Houthi mengatakan Yaman telah memasuki babak baru dalam perangnya melawan Israel. Kelompok itu kemudian mendesak negara-negara Arab dan Muslim bersatu dan membantu melancarkan upaya mereka. Anggota Biro Politik Houthi Ali Al-Kahoum menyampaikan hal itu kepada Sputnik Senin.
29 bulan 7 2024. Yaman dan pemimpinnya memasuki tahap konflik baru. Aliansi baru sedang diciptakan tanpa garis merah, kata Al-Kauhum. Ya, Houthi selama ini mengklaim sebagai representasi pemerintah sah Yaman, meski komunitas internasional masih mengakui pemerintah Presiden Abed Rabo Mansur Hadi sebagai otoritas sah Yaman. Ya, selama Israel ada, tidak akan ada perdamaian. Ini adalah pertempuran eksistensial. Ini kan pernyataan yang menurut saya sangat-sangat mengerikan ya. Dia mengatakan selama ada Israel tidak akan ada perdamaian. Berarti maksud Anda Israel harus musnah. Itulah kawan-kawan. Jadi Anda harus paham, mereka itu ingin memusnahkan Israel loh. Jadi apakah Israel mau melawan dan ataupun tidak melawan, mereka tetap ingin memusnahkan Israel. Itu yang perlu Anda tahu. Karena mereka punya prinsip bahwa ya, selama ada Israel tidak akan ada perdamaian. Jadi solusinya untuk ada perdamaian harus perang Israel. Ini kan ajaran iblis ya, ajaran sampah ya, dan para pengikutnya senang. Para pengikut iblis ini senang untuk memerangi Israel. Ya, sudah waktunya untuk menyatukan orang Arab dan Muslim, menggunakan peluang mereka dan berdiri bersama dalam pertempuran ini untuk melestarikan identitas Islam. Nah, bayangkan tujuannya apa? Untuk melestarikan identitas Islam dan Arabisme dalam menghadapi tantangan, bahaya dan proyek setan besar yang diwakili oleh Amerika dan Israel, kata pejabat Houthi. Wah, siapa yang setan ini sebenarnya ya? Menurut saya yang setan itu adalah kelompok-kelompok teroris yang ingin memusnahkan Israel. Bahkan mereka mengeluarkan pernyataan bahwa selama Israel ada, tidak akan ada perdamaian. Inilah setan menurut saya, pengikut ajaran setan, pengikut kitab-kitab setan yang mengajarkan perangi Israel. Ya, itu kitab dari setan, jelas. Ya, sebutan setan besar itu merupakan julukan hinaan yang berasal dari revolusi Islam 1979 di Iran dan biasanya merujuk ke Amerika Serikat. Ya, retorika Al-Kahum menandakan peningkatan tajam dalam posisi milisi Houthi. Kelompok ini telah melakukan blokade Laut Merah dan serangan rudal terhadap Israel sejak Oktober lalu, yang bermaksud membela Palestina dengan tujuan menghentikan perang brutal Zionis di Gaza. Ya, sebenarnya tujuan mereka satu sih, sama seperti pernyataan mereka di awal tadi yang kita baca, bahwa selama ada Israel maka tidak akan ada kedamaian. Artinya Israel harus dimusnahkan, kawan-kawannya. Pada Maret lalu Al-Kauhum mengatakan bahwa Houthi bekerja sama dengan negara-negara yang sedang bangkit di dunia untuk menenggelamkan Amerika dan Barat dalam lumpur di sekitar Laut Merah. Ya, saya jadi ingat itu ya, bulan atau matahari yang terbenam di lumpur ya. Ya, tapi itu lain hal ya kawan-kawan ya. Agar mereka terpuruk, melemah dan tidak mampu mempertahankan unipolaritas, katanya. Ketegangan antara Houthi dan Israel meningkat ya drastis selama seminggu terakhir setelah milisi tersebut menerbangkan pesawat tempur nirawak jarak jauh ke Tel Aviv pada 19 Juli. Lalu menghindari pertaruhan udara Israel, satu orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 10 lainnya terluka. Israel kemudian meluncurkan serangan jet tempur siluman F-351 dengan menargetkan kota pelabuhan Hodeidah, Yaman pada 20 Juli. Serangan Israel menewaskan 9 orang dan 87 lainnya terluka. Kelompok Houthi telah bersumpah untuk menanggapi eskalasi tersebut dengan juru bicara Houthi Muhammad Abdul Salam mengatakan pekan lalu agresi brutal Israel hanya akan meningkatkan tekad dan keteguhan rakyat Yaman dan pasukan bersenjata mereka yang berani, yang akan terus melanjutkan dan meningkatkan dukungan mereka untuk Gaza. Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis lalu, pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi bersumpah bahwa respon Yaman tidak dapat dihindari. Wah, jadi itu kawan-kawan ya. Tapi sampai sekarang kita lihat bahwa Yaman
kehancuran di Israel tidak sebanding dengan kehancuran di Yaman yang dilakukan oleh Israel di Hodeidah kawan-kawannya. Jadi kita tunggu saja apakah memang negara-negara Islam ini akan bersatu ya melawan Israel, atau mereka akan hanya omong doang ya, karena mereka sudah trauma ya, mereka sudah mencoba untuk memusnahkan Israel, tapi mereka tidak berhasil ya, mereka semua dikalahkan oleh Israel dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, dan kali ini mungkin mereka akan mencoba lagi ya, dan resikonya besar ya. Kalau mereka kalah, maka wilayah Mesir, Yordania ya dan sekitarnya pasti akan dikuasai oleh Israel. Dan inilah sebenarnya yang ditakuti oleh Mesir, yang ditakuti oleh Yordania. Kalau mereka kalah lagi, maka wilayah mereka akan habis dikuasai Israel. Ya itulah resiko dari perang. Nanti kalau Israel sudah kuasai, ya katakan Israel menguasai secara ilegal. Wow, itu perang bos. Bukan ilegal bos ya. Sama halnya kalau kalian juga menang lawan Israel, ya pasti kalian juga akan mengambil tanah Israel. Itu kan hal yang biasa. Ya, jadi itu kawan-kawan informasi yang dapat Pavel bagikan saat ini. Terima kasih untuk kalian semua yang support Pavel. Saudara, itulah dia video yang baru saja kita simak cuplikan tadi. Yang pertama, bagaimana mereka bersatu hanya untuk memerangi Israel. Saudara, diberkati Tuhan. Saya mau bertanya kepada kita semua, apakah di Israel itu tidak ada Islam? Mungkin para teman-teman yang menonton video ini bisa dijawab ya. Apakah di Israel tidak ada Islam? Ya, pasti ada. Kenapa? Karena peperangan ini bukan perang agama. Jadi janganlah dibawakan nama-nama agama. Peperangan ini adalah antara Israel dan teroris Hamas. Itu yang perlu saya sampaikan ya, supaya kita mengerti dan memahami hal itu. Mohon teman-teman yang menonton video ini jawab, apakah di Israel ada Islam? Jawab. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan tidak ya, supaya kita makin mengerti ya. Nah, yang kedua, bagaimana mereka mengatakan bahwa perdamaian tidak akan ada sebelum Israel itu masih ada. Saudara, ini adalah perbuatan-perbuatan yang jahat ya. Bagaimana mereka menginginkan kehancuran suatu bangsa? Bukankah Israel itu juga adalah manusia? Mereka itu layak hidup, ya. Mereka itu layak hidup di dunia ini. Mereka juga itu layak menikmati apa yang di dunia ini. Jadi siapakah kita ini sehingga menginginkan kehancuran suatu bangsa? Bukankah bangsa ini telah diberkati oleh Tuhan? Bukankah bangsa ini berdiri dan ada hingga pada hari ini karena Tuhan? Bukankah firman Tuhan telah katakan bahwa oleh bangsa inilah maka semua bangsa-bangsa akan mendapat berkat? Bahkan ada pernah seorang Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa dia menerangkan begitu terperinci bahwa mereka akan ke surga lewat Israel. Itu katanya. Jadi kalaulah kita sudah tahu akan hal ini, kenapa kita berbuat jahat kepada bangsa ini? Kenapa kita munafik? Ya, kita tahu lewat bangsa inilah kita ke surga. Kenapa? Karena dari bangsa inilah datang juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang menebus semua manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, teman-teman yang menonton video ini, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang bijak di NKRI ini. Saya undur diri, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di video berikutnya.